147. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lamanya kita menjalankan puasa Ramadan, dilanjutkan dengan sholat sunnah, sholat tarawih, dan kemudian sedekah lainnya. Mudah-mudahan semua amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, dan insyaallah semua kita akan digolongkan oleh Allah taala sebagai orang-orang yang beruntung. Ayat yang selanjutnya yang akan kita bahas melanjutkan dari ayat yang kemarin dari surat Al-Baqarah mengenai perpindahan kiblat. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan al-haqqu mir rabbik. Setelah sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan alladzina atainahumul kitab, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberi kitab oleh Allah Ta'ala, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengerti akan adanya nabi baru sama seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Umar itu agak janggal dengan ayat ini. Dari mana tahu? Orang ngerti anaknya sendiri itu luar biasa paham. Waktu itu batuknya saja itu ketika di masjid anak waktu ngerti anakku sing waktu itu ngerti. Lah ini Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu mengetahui ciri Nabi lebih daripada anaknya sendiri. Subhanallah. Ini kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Salam. Baru dijelaskan oleh Abdullah bin Salam. Betul, kata Abdullah bin Salam betul. Ayat ini betul. Kata Abdullah bin Salam, kami mengetahui anak kami, ciri-cirinya dan lain sebagainya itu nunggu lahir, nunggu kemudian anak ini balik, dan ada kemungkinan dewasa bisa berubah. Sementara Rasul belum lahir sudah tahu cirinya, lebih ngerti. Mulai dari makanya kemudian ketika Buhairah itu kelihatan ada kafilah dagangnya Abu Thalib. Dilihat sama dia ada ciri-ciri kenabian, tanda-tanda kenabian harusnya sudah lahir, harusnya sudah ada. Jadi ketika dia lihat di luar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau jalan dinaungi oleh awan. Itu ono di kitab mereka, ada di kitab mereka. Dinaungi oleh awan, dilihat awannya ada. Ditanya kepada Abu Thalib ini, ada siapa di luar? Tidak ada yang mau dagang ya ini. Ada, suruh masuk semuanya. Ada, suruh masuk semuanya. Karena awan itu masih menjalankan tugas. Saya melihat apa yang tidak bisa Anda baca, kata Buhairah. Sudah ada anak kecil, kata Buhairah, ada anak kecil. Tak melo dagang, yang tua-tua ini anak cilik, arek cilik tak melo dagang, suruh masuk. Begitu anak ini masuk, awannya pergi. Rasulullah keluar, awannya datang lagi di papan. Begitu ketemu atap, awan minggir. Begitu atap ini hilang, keluar lagi, awannya menjalankan tugas lagi. Subhanallah. Kemudian ditanya pertanyaan yang selanjutnya. Ada tanda kenabian ada.
Dia lihat semua. Kemudian setelah dia tahu ciri-cirinya, ditanya kepada Abu Thalib, ini anaknya siapa? Kata Abu Thalib, anak saya. Nah ini kecelakaannya. Sedih luar biasa. Dia itu dengar anak-anaknya dia jangan sedih. Ditanya lagi sama Abu Hurairah, kok bisa anak anda? Ini anak siapa? Anak ini anaknya siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Dia tanya lagi, tidak percaya. Ini anak siapa? Loh, anda ada masalah apa kalau ini anak saya? Enggak, saya lihat ciri-ciri kenabian semua ada di dalam anak ini kecuali satu. Iki anakmu. Harusnya kata dia, orang tuanya, abahnya meninggal di saat dia sebelum lahir. Durung lahir, iki abahnya wis mati. Kok anda ngakui tadi abah? Kecelakaan ini. Ini kecelakaan. Nah ini rusak kata dia. Kok bisa ini anak anda? Akhirnya kemudian ngaku Abu Thalib, iya ini ponaan saya. Nah, betul. Nek kon ngomong ponaan, betul. Ini mesti dari ponaan anda. Gak mungkin karena ini anak sebelum lahir abahnya sudah meninggal. Lo ada ciri-cirinya subhanallah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum al haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi beberapa di antara mereka kemudian menyembunyikan kenyataan ini, menyembunyikan kebenaran ini, wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu. Lu paham nek Rasul itu nabi, paham kalau Rasulullah itu rasul, tapi tidak mau ikut. Karena apa? Hasud iri. Kenapa kok dari bangsa Arab? Terus apa? Tidak ada urusannya, mau dari suku apapun tidak ada urusannya. Kebenaran itu disampaikan dari siapa saja, wujudnya tetap baik. Makanya kemudian muncullah syair undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Iblis saja ketika menasihati Abu Hurairah, iblis loh ini. Menasihati Abu Hurairah hari pertama, kemudian dia nyuri Baitul Mal, mencuri Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Tangkap, nekat sahabat sing tangkap setan. Kene ambek maling kadang-kadang sik wedi sik aran ya Allah, ambek maling wedi apa maneh setan. Ya Allah. Iki ndak sampai setan cekel ambek iki. Dipegang tangannya setan ini tadi langsung wujud jadi manusia, nangis minta maaf. Apa? Anda nyuri, ada istri dan anak saya di rumah dalam keadaan lapar pulang. Ya sudah dibiarkan sama Abu Hurairah. Memang pantas untuk dapat Baitul Mal, untuk dapat harta Baitul Mal. Ditanya sama Rasulullah pagi harinya, ngerti loh Rasulullah ngerti, subhanallah. Makanya termasuk ciri-ciri Rasul ketika orang Yahudi tanya apa ciri Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanamu ainaya wala yanamu qalbi, mata terpejam, hati tidak tidur. Ketok Rasulullah itu ngerti. Subuh sembahyang, tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, gimana tamumu tadi malam? Bagaimana tamumu tadi malam? Loh, kok ngerti? Iya ya Rasulullah. Tadi malam ada orang datang, kelihatan tangannya saya pegang, ternyata orang. Maka kalau saya tanya, ada apa nyuri? Enggak, katanya istri dan anaknya itu sakit, kemudian dalam keadaan kelaparan. Saya lepaskan, kasihan. Kok bengi teko maneh? Lu turun teko kok bengi teko maneh jar Rasul. Kok bengi teko maneh? Coba ngene dikandani ternyata iku setan. Kok bengi teko maneh? Ndak sito bocah kursi ping 10 deh. Bocah kursi ping 10 gemeter kabeh nyeluk sak kampung teko kabeh setan ame teko. Ya Allah. Atik ritual segala macam ya Allah, nyeluk kiai, nyeluk ustaz tekakno kabeh bete. Allahu Akbar. Anda di tepi jen ambil Abu Hurairah, di tepi sendirian. Oh nanti malam datang lagi, iya. Ditunggu sama Abu Hurairah. Setelah itu kemudian ditunggu, ditangkap lagi sama seperti kemarinnya. Dia ngaku anaknya kelaparan segala macam, jolno maneh ambil Abu Hurairah. Isu takon maneh ya Rasulullah. Ya apa tamumu ya kayak gitu ya Rasulullah. Nanti malam datang lagi, ping 3 di sana. Ini guyonan nih, guyonan. Ndak nyolong ping 3. Nek wis ping 2 wis mari njaluk, sistemnya njaluk. Sudah tahu tempatnya Baitul Mal, sudah tahu yang jaga sapa, mesti ini njaluk. Sik nyolong si anak ini telek masalah. Yo digerebek kok ngene. Diteni ambek Abu Hurairah. Begitu malam kata dipegang lagi oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, malam ini tidak akan saya lepaskan. Saya laporkan Anda sama Rasulullah. Jaluk maaf deh.
Kemudian dia mengajarkan, saya ajarkan kepada Anda sesuatu yang luar biasa. Jangan ditinggalkan sebelum Anda tidur. Baca ayatul kursi. Iblis ngajari ayat kursi. Wah, sangar aja deh. Padha mbek ngekekno ladeng patenono aku. Ya Allah, iblis ngajari ayat kursi. Jangan kemudian dia ngomong setelah itu dilepaskan sama Abu Hurairah, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Dia ngajarkan seperti ini. Sebelum tidur baca ayatul kursi itu akan melepaskan dari gangguan-gangguan sihir, melepaskan dari gangguan-gangguan syaitan. Kata Rasulullah SAW, yang disampaikan betul, yang menyampaikan pendusta. Lu sing nyampekno wong salah jelas, sing nyampekno setan, masalah sing nyampekno setan. Cuma yang disampaikan betul, kata Rasulullah, yang disampaikan betul. Yang dilihat itu siap apa yang disampaikan. Satu, pelajaran pertama, lihatlah apa yang disampaikan. Nanti ada saatnya orang belajar siapa yang menyampaikan. Karena kalau kita fokus kepada siapa yang menyampaikan dulu, pelajaran itu tidak bisa masuk. Da ono wong pinter gara-gara koyo ngono. Orang belum apa-apa sombong dulu sana. Ngelamar wah, nek ndak teko keluargaku balul kabeh. Ngono. Dari wong ndak gelem ndak duduk teko keluargaku, ndak pinter balul kabeh sing ngajari. Wah, bagus. Alamat balul temenan wong koyo ngono iku. Ndak gelem diajari ambek wong, alamat balul temenan. Pelajaran pertama, jangan melihat siapa yang menyampaikan, lihat apa yang disampaikan. Belajar dari segala macam, teko segala macam wong, model segala macam pelajaran wong. Nah, ini penting. Maka Allah Ta'ala mengajarkan al-haqqu mir rabbik. Sesungguhnya kebenaran itu daripada Allah Ta'ala. Kebenaran itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau sudah tahu seperti itu, jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang menentang, yang ragu terhadap kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat selanjutnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat sendiri. Maka sekarang ini adalah tugas kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-farqu bainana wa bainau, perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir sembahyang. Orang yang sholat membedakan mana yang Islam, mana yang kafir. Cuma urusan sodako, kita punya sodako, orang kafir juga punya sodako. Donasi kabeh duwe. Sing wong kafir donasi nak Israel, kini donasi nak Palestina, podo sama-sama punya sistem donasi. Kalau untuk masalah berbuat baik sama, kita punya cara untuk berbuat baik, orang kafir pun punya cara untuk berbuat baik. Maka Allah Ta'ala mengajarkan setiap umat itu mempunyai kiblatnya sendiri, cara untuk berbuat baiknya sendiri. Maka tugas kita fastabiqul khairat, jangan sampai kalah dalam perbuatan baik. Lho wong Islam iso dibayar ambil supermi, tukokno sing luwih larang. Tukokno sing luwih larang, mungkin kadang-kadang afik mati luar biasa ya Allah. Ngono mari protes dhek. Wong anu imane opo iku dibayar ambek mie kok gelem. Lho kan medhit kabeh. Wong sing Islam melempem, ribut debat kabeh ndak karu-karuan ya Allah. Dak mari-mari. Selak entek dhisik. Nah, begitu kemudian daerah-daerah bencana itu penting. Daerah-daerah bencana. Saya sering kumpul sama anak-anak yang berangkat ke daerah-daerah bencana itu tadi. Subhanallah, kata dia, Ustaz, di daerah-daerah bencana itu sebetulnya butuh betul bantuan kita. Butuh betul bantuan kita. Karena mereka diserang oleh orang-orang kafir. Diserang. Toko gereja-gereja tidak kurang. Kemudian apa, dana-dana. Kini masjid itu luar biasa ya Allah, dia mana wong Islami kadang-kadang ndak ono sing gerak, begitu ono sing gerak diaudit, begitu ono sing gerak diaudit ditakoni ki dana teko ndi, terus ape melayu nang ndi, ruwet.
Apa nek sing toko gereja kok ndak ruwet kayak ngono? Sing toko masjid kok cek ruwet kayak ngono? Subhanallah. Nah, jangan kendor dengan model seperti itu. Harus yakin, harus yakin. Wong kafir duwe cara dhewe, kita juga harus punya caranya sendiri. Jangan kalah. Wong Amerika nyerang atik donasi bom-bom kabeh ndak atik nyerah kok dhewe ndak atik takon iki dhuwit ape melayu nang ndi atik takon. Kok kene atik takon si anak iki digawe Palestina digawe apa? Si ape digawe mau dibuat makan atau mau dibuat apa? Oh si atik audit dadak noruan ndak karu-karuan. Lah karape sodako atik sorong. Nah maka disinilah Allah Ta'ala menunjukkan fastabiqul khairat yang banyak berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan di duit apa saja yang bisa kita lakukan. Semua orang punya pekerjaannya sendiri-sendiri. Ini dikongkon sodako sing gede, sing melarat ndak bisa, sing sugih iso, sing melarat sing pas-pasan di sana. Dikongkon sodako sing gede ndak mampu. Sodako apa yang bisa? Suatu hari pernah terjadi ada seorang tua luar biasa, jualan kayak lupis, dodolan lupis, sing ono gula abangi. Subhanallah. Begitu kemudian dilihat sama orang ini tadi, sama orang alim ini tadi, uripnya tenang luar biasa. Kok bendino dodolan iku entek. Tiap hari jualannya dia habis. Terus sing dodol model kayak dia akeh. Tapi jualan dia itu mesti habis. Pulang itu alhamdulillah mesti entek. Ditanya sama orang alim ini tadi, apa rahasianya? Yang jualan seperti Anda ini banyak. Wong sing dodol kayak ngene iki akeh. Lah kok kemudian Anda ini lari sendiri? Kata dia, setiap hari saya itu mesti menyempatkan sedekah. Kalau saya disuruh sedekah uang tidak mampu. Untungnya biro barang kayak gini. Titik tidak banyak uang rombok sing digosak biro sih. Yang dibawa seberapa? Tak duwe gudang, tak duwe apa deh. Ya sudah kata dia, saya mampunya sedekah. Apa yang bisa saya lakukan? Bendino iku ono ada kalau seandainya lewat daerah-daerah yang sekiranya banyak semut, iku ditetesi gula bedi srit. Sedekah gula. Beda. Kalau niatnya sedekah, masuknya kalau niatnya baik masuk bab sedekah. Kalau niatnya buat masuk bab mubadzir. Sego, nasi, habis kekenyangan ada sisa. Kalau niatnya buang, itu dadi bab mubadzir. Tapi kalau niatnya sedekah bukaan, dekek. Mudah-mudahan ono kucing atau apa, saya tidak bisa sedekah uang, ya Allah, sedekah iki ae. Mudah-mudahan ono kucing apa lewat dipangan. Oleh pahala. Atat iku sing mangan. Anda dapat pahala. Kelebonan tikus makan dekek nang jopo, dekek nang jero omah. Sampah-sampah kayak ngono dekek nang jopo. Jadi dekek nang jero omah kacau. Akhirnya omah kelebonan tikus segala macam kacau akhirnya. Salah teorinya. Harus di luar. Maka Allah Ta'ala menunjukkan dari segala sesuatu itu mesti ada cara untuk berbuat baik. Jangan jadi orang yang medit dalam berbuat baik. Jadilah orang yang loman. Jadi kini mati ku diemani ambil uang. Emani rek mati ya Allah. Uang kenal kayak ini diemani. Tak disyukuri alhamdulillah uang iki mati. Tak ada fungsi deh. Uang iki urip tak mati tak ada fungsi. Kayak apa kok kene urip ya Allah. Uang mati ndak ono sing delok. Sing ngenterno sak sithik karena manfaatnya sedikit untuk orang. Tapi begitu orang yang manfaatnya banyak masih tidak sugih. Kalau dia manfaatnya banyak untuk orang lain, begitu mati sing nyembayangi wong akeh. Tapi kalau manfaatnya sedikit ngono-ngono wae ndak ono manfaate. Kayak opo ini? Maka Allah Ta'ala mengajarkan fastabiqul khairat. Semua orang punya cara sendiri-sendiri, punya cara untuk sedekah sendiri. Semua orang punya urusannya sendiri. Maka perbanyaklah berbuat baik. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, semua akan diaudit, semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala, dan itu akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu terhadap segala sesuatu. Ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral
masjidil haram. Ayat ini diulangi sampai 3 kali. Untuk pelurusan Ka'bah ini diulangi sampai 3 kali. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kali ini yang kedua, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan kemanapun anda berada maka hadapkan wajah anda ke arah masjidil haram, wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya itu adalah kebenaran yang datang daripada Allah Ta'ala, wa mallahu bighafilin amma ta'malu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak lupa terhadap apapun yang anda lakukan. Kembali diulang oleh Allah Ta'ala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Ar-Razi atau Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir, dawa penjelasannya panjang luar biasa. Itu kitab tafsirnya Ar-Razi, kalau dibandingkan sama kitab tafsirnya Ibn Katsir paling sih ping tapate si anan. Ake teman, bahwa luar biasa. Dia menjelaskan tentang bismillah saja. Bismillah saja itu butuh beratus-ratus halaman. Tentang bismillah tek sampai ratusan halaman. Luar biasa, pintar luar biasa, pintar luar biasa. Ahlus sunnah. Cuma jarang dibahas karena jarang kitab ini diterjemahkan. Angel bosone. Satu bahasanya sulit, dua ilmu yang dikaji sama dia terlalu luas. Jadi kok kamus kayak ensiklopedi, tak kayak kitab tafsir. Makanya kemudian beberapa ulama tafsir menjelaskan itu adalah kitab tafsir fihi kulli syai' illa tafsir. Kitab tafsir yang ada di dalamnya segala sesuatu kecuali tafsir. Saking ini sing dibahas. Begitu bahas wan najmi idza hawa, bahas tentang bintang. Itu rasi bintang segala macam dibahas sampai itu. Wow, jelasannya panjang luar biasa. Memang ilmiah betul, orangnya cerdas luar biasa. Beliau menjelaskan di dalam kitab tafsirnya ayat ini sampai diulangi 3 kali oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan. Sampai penjelasan beliau itu untuk menjelaskan orang yang ada di dalam Ka'bah, yang ngelihat Ka'bah, maksudnya sing dalam Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram, orang yang ada di Mekah tapi tidak kelihatan Ka'bah, dan orang yang ada di luar daerah Mekah. Adapun orang yang ada di depan Ka'bah, orang yang ada di depan Ka'bah wajib syatral Masjidil Haram, mesti kencang ketok Ka'bah. Atik membelakangnya atau geser titik salah di sana. Beda kiblat. Kemudian selanjutnya orang yang ada di luar Masjidil Haram, ada di kota Mekah tapi tidak kelihatan Ka'bah, maka menghadap arah Masjidil Haram. Dan orang yang ada di luar kota Mekah menghadap ke kota Mekah. Pokok angger kiblatnya sudah mengarah ke Mekah, miring didik, sudah insya Allah keterima. Sampai ke sana penjelasan beliau. Memang kalau zaman dulu kan masih belum ditemukan titiknya untuk ngepaskan model seperti itu, kan masih belum ditemukan. Sekarang sudah ditemukan di sana enak. Masjid Karim api bangun, sekarang nyeluk wong sing iso genakno. Dilihat mau arah kiblatnya ke sini, kari miring titik sisok pas di sana. Zaman dhisik enggak. Makanya orang-orang pada zaman dahulu beliau menjelaskan orang yang ada di luar Mekah pokok menghadap ke Mekah saja benar masuk ke sana. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun anda berada, luruskan wajah anda ke arah Masjidil Haram. Maka Allah Ta'ala melanjutkan wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kalian berada luruskan. Sama sebetulnya maknanya li alla yakuna linasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum, agar tidak terjadi alasan lagi kecuali bagi orang yang zalim. Nah, di sini dijelaskan orang yang zalim ini ada 2 makna. Makna yang pertama adalah makna orang yang musyrik. Zalim ini maksudnya orang-orang yang musyrik, orang-orang Quraisy yang syirik kepada Allah Ta'ala zaman dulu. Mereka bangga luar biasa. Delon tak? Muhammad itu kembali ke kiblat kita. Wah, aslinya loh, aslinya kiblat mereka itu ke Baitul Maqdis. Sekarang kiblat dia balik ke tempat kita, balik ke Ka'bah. Ini kan Tuhannya pelin-pelan. Ini kan Tuhannya pelin-pelan. Balik lagi belati kini. Maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala bukan maksudnya model seperti itu.
Juga penjelasan dari Imam Ibn Katsir bahwa ini sampai diulangi 3 kali untuk menekankan. Karena ini ayat pertama yang menjelaskan bab nasakh dan mansukh. Bab perubahan. Ada ayat yang dihapus. Dulu perintahnya memang untuk menghadap Masjidil Aqsa. Disuruh dirubah oleh Allah Ta'ala. Makanya untuk perubahan itu mesti kebaikan itu mesti diulang-ulang. Karena nendak lali. Dielingno sepisan, dielingno maneh kudu dielingno terus, tak bisa. Tak dielingno terus. Maka Allah Ta'ala sampai mengulang 3 kali, salah satunya hikmahnya itu tadi. Karena ini adalah awal dari bab nasakh dan mansukh. Nanti ada pengarahan khomer. Tapi nek ndak dijelasno dhisik, nanti Allah Ta'ala dibilang pelan sama orang-orang ini tadi. Tak paham. Orang-orang yang tak paham, maka dari awal Allah Ta'ala sudah menjelaskan saya kulus sufaha. Nanti orang yang bodoh bakal komentar. Lho enggak? Netizen sing ndak pinter iki mau ngomong kok langsung anggar komentar. Maka Allah Ta'ala menjelaskan jangan ribut sama pemikiran mereka. Fala takhshawhum. Maka Allah Ta'ala menjelaskan jangan sampai Anda takut kepada mereka. Makna yang pertama adalah orang-orang musyrik. Karena orang musyrik ini bangga luar biasa. Kiblatnya balik kepada kiblat mereka. Terus Muhammad balik ke Ka'bah. Muhammad balik ke Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa dia ikut agama kakeknya, Jarimi. Tapi kemudian Allah Ta'ala membenarkan. Dibetulkan oleh Allah Ta'ala, yang salah dikenakno, sing salah dikenakno. Memang betul. Kiblat itu sebetulnya ada 2. Nabi Ibrahim itu bukan hanya kemudian membangun masjid di kota Palestina saja, di tempat Palestina saja. Ya, dulu Syam. Daerah Syam itu Palestina, terus kemudian Israel udah ono. Palestina, Jordania, terus dan sekitarnya itu masuk daerah Syam zaman dulu. Syria. Nabi Ibrahim itu bikin masjid di sana dan bikin masjid di kota Mekah. Jadi ben ngerti, sejarahnya itu bukan cuma satu. Sejarah itu ini. Tadi nek ngedep kono yang ngedep kono. Benar. Kalau mau ditarik sejarah, Allah Ta'ala menunjukkan kalau mau ditarik sejarah Nabi Ibrahim itu mendirikan di sana. Lah saiki pertanyaannya, orang-orang musyrik itu tadi yang bangga tadi melok tak agamani Ibrahim. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa ini Ka'bah tempat yang suci. Lho kok dhisik sucine iku ya apa? Sucinya itu bagaimana? Dengan telanjang seperti itu, tawaf. Salah, dibetulkan oleh Allah Ta'ala. Tawaf gak kelambi sing genah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau masuk masjid, telek kelambi sing paling genah. Makanya kemudian ketika sholat Jumat itu ada sunnah dari Rasulullah pakai pakaian yang bagus, yang rapi, pakai wangi-wangian. Tadi ndak kelambi mari benakno sampah apa segala macam di toilet-toiletno. Allah. Enak sing bendino kumpul mbek sampah sebelahnya sek, Pak. Mana khotibe dawa pisan mbok setengah jam kampanye. Khotibe dawa pisan mateng. Sing nang ngarep enak kene AC, sing nang mburi ndak iso ambekan iki sebelah dak agus pirang dino iki ya Allah. Soro carane. Nah, Allah Ta'ala pun menunjukkan kebenaran itu harus tetap pada posisinya. Kalaupun ada barang yang rusak memasuki kebaikan harus disingkirkan. Barang sing tidak kena itu mesti disingkirno. Barang kena tetap kena. Kemudian kemudian tafsir yang selanjutnya dijelaskan bahwa illal ladzina dzalamu ini adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasr. Yang kemudian orang-orang Yahudi terutama yang mereka bangga bahwa kiblat itu ada di tempat mereka. Lihatan Muhammad itu asalnya ikut ke kiblat kita. Begitu pindah ngomel dia langsung. Iki Tuhan macam apa ini? Mosok kiblat pindah-pindah Tuhannya pelin-pelan, bukan pelin-pelan. Ada kalanya lebih penting untuk dipindah. Umpama sik pancet si anan iso dijajah temenan kene ambek Israel iku mau. Soro tambahan. Untuk dipindah oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tahu potensi-potensi seperti itu Allah Ta'ala tahu. Belum terjadi tapi Allah Ta'ala sudah tahu.
Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Nanti akan ada orang, agar tidak ada lagi orang yang mendebat Rasulullah karena perpindahan kiblat, karena ilmunya sudah ada. Mari ilmu nek sono sudah dijelaskan, dan itu banyak hadis yang menjelaskan seperti ini. Maka Allah Ta'ala mengajarkan fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka. Kebaikan model apapun akan banyak musuhnya, Di mana-mana Allah Ta'ala menjelaskan, wa kadzalik, demikian kata Allah Ta'ala, ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Orang yang ingin berbuat baik saja ada musuhnya, apalagi yang berbuat tak baik. Jadi jangan Anda gentar, biasa dilawan ambil wong-wong itu biasa. Semangat berangkat nang masjid ono tonggo sing nyelatu tumben semangat. Kate golek opo nang masjid. Mari melok pengajian, ditakoni kon ngono pengajian Ustaz oleh opo? Mulai tahun kapan kon melok pengajian kok ndak pinter-pinter? Ono omongan-omongan kayak ngono. Biasa. Maka Allah Ta'ala pun menjelaskan, ini tadi Allah Ta'ala menjelaskan fala takhshawhum, sudah jangan dengarkan omongan-omongan seperti itu. Tak mari-mari. Kalau kita mau kemudian mendapatkan ridhonya orang-orang, tak bakal selesai. Wong ceramah biasa, Ustaz kurang cepat, ceramah cepat, Ustaz cepet ndak mari cepet ndak iso dirungokno, ceramah suwe, Ustaz cek suwe ini sana ngantuk, soro. Pasti sak piro. Nah, mari ini tidak ada selesainya. Nah, kecuali untuk perubahan, untuk kebaikan tidak ada masalah. Tapi kalau cuma kritik saja, tidak ada mari ini. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fala takhshawhum wakhshaw. Takutlah kepada saya wali utimma nikmati alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar saya melengkapi nikmat saya, menyempurnakan nikmat saya, wa la'allakum tahtadun, dan agar kalian semua mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat selanjutnya, kama arsalna fikum rasula. Sama seperti dulu kata Allah Ta'ala, kami mengutus di antara kalian rasulah, orang yang kemudian menjadi utusan Allah Ta'ala, yang kemudian menyampaikan apa yang perlu disampaikan daripada Allah Ta'ala. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan. Tadi cangkep Allah Ta'ala menjelaskan Rasul itu fungsinya untuk apa? Membacakan ayat, kemudian mensucikan dosa kalian, bukan penebusan dosa. Titik penebusan dosa. Anda mengajarkan cara untuk membersihkan dosa sendiri. Kemudian apa? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan kemudian mengajarkan ilmu dari kitab dan dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang dulu belum kalian ketahui. Maka dari itu Allah Ta'ala mengajarkan fadhkuruni, yang banyak berzikir kepada saya, yang banyak ingat kepada Allah Ta'ala, azkurkum, pasti akan saya ingat. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggonceng, ada apa misalnya sebetulnya hitungannya sih, Abdullah bin Abbas, anak masih kecil gulam, dibonceng oleh Rasul SAW. Anak masih kecil sudah diajari pelajaran yang dalam luar biasa. Jadi sebetulnya anak kecil itu lebih ingat, memori yang kemudian mereka punya itu luar biasa sebetulnya. Makanya kalau diajarkan pelajaran yang ecek-ecek rugi. Ajarkan yang dalam luar biasa. Bukan kemudian diajari sing ndak engko dhisik. Ada kalanya pelajaran itu perlu bertahap. Ada kalanya pelajaran itu langsung kudu sing jero. Maka kemudian Allah Ta'ala Rasulullah SAW mengajarkan, ya gulam ihfazillah yahfazka, wahai anak, jagalah perintah Allah, pasti Anda akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Sembayang iku jogon,
kok akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nanti Anda akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ihfazillah, jagalah perintah Allah, tajhiduh tujahat. Anda akan melihat, Anda akan menemui Allah Ta'ala itu persis ada di hadapan Anda. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta kepada Allah Ta'ala. Jangan mengajarkan yang jaluk ambil aku ae. Yang jaluk ambil aku ae ojo. Biasakan kalau mau minta kepada Allah Ta'ala. Dari dulu alhamdulillah diajari nih ngono ambek abi, ndak diajari nak njaluk apa-apa njaluk ambek abi ndak. Nek kepingin apa-apa ndonga dhisik. Nah, berdoa dulu. Kalau sudah berdoa baru omongkan. Bi kepingin sepeda motor, ndonga dhisik, ndonga mari ndonga baru ono. Jadi diajari kalau mau minta sama Allah Ta'ala. Biasakan untuk minta kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau mau minta tolong kepada Allah Ta'ala. Wa'lam. Dan ketahuilah kalau seumpama ada orang yang kepingin baik kepada Anda, tapi seluruh orang kalau seandainya seluruh orang yang ada di bumi ini kepingin keburukan kepada Anda, tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Ta'ala. Dan kalau seumpama semua orang menginginkan kebaikan untuk Anda, kepingin nengkei kabeh, tidak akan terjadi kecuali dengan ridho daripada Allah Ta'ala. Tidak bakal lengser. Masih akhir sengilokno. Kalau memang orang baik akan semakin harum. Orang yang buruk akan tambah kelihatan keburukannya. Wong apik ku dilokno, justru tambah sing dilokno ambek wong sing ngilokno sian. Beda. Nah, maka dari sini Allah Ta'ala menunjukkan tujuan kita itu fokus kepada kebaikan. Jangan fokus kepada orang-orang nyari ridhonya orang-orang enggak selesai-selesai. Cari ridhonya Allah Ta'ala, orang akan cinta kepada Anda. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkurun. Yang banyak ingat kepada Allah Ta'ala, al-kurkum pasti akan diingat oleh Allah Ta'ala. Nganggur istighfar, astagfirullah. Man aktsara minal istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar, satu, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ada masalah dalam hidup diberikan oleh Allah Ta'ala jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau ada jalan yang sulit, urusan-urusan yang repot luar biasa, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kok gaji bulanan. Siji. Dan luar biasa kalau sudah Allah Ta'ala yang memberikan cukup luar biasa. Maka Allah Ta'ala menjelaskan setelah Anda zikir washkuruli, dan yang banyak syukur kepadaku, kata Allah Ta'ala, wala takfur, dan jangan sampai ingkar kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.